Berikutnya kita akan masuk ke bagian transaksi. Jadi di sini kita bisa mengklik bagian penjualan. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh dengan beberapa case yang mungkin sesuai dengan case yang teman-teman jalankan sehari-hari ya. Jadi, dan contohnya ini berhubungan dengan jenis-jenis sewa, jadi nggak hanya kos-kosan saja, tapi prinsipnya adalah yang disewakan secara harian, mingguan, atau bulanan. Kita bisa mengisikan mulai dari tanggalnya di sini. Ya, tanggal, ya ini formatnya harus format tanggal. Jadi kalau kita di Google Sheet, itu akan muncul seperti ini ya. Kalau di Excel dia tidak akan muncul. Jadi kita tinggal memilih tanggalnya. Nah, kalau tidak muncul seperti itu, berarti formatnya bukan format tanggal. Ya. Itu di Google Sheet. Kalau di Excel, kita hanya perlu mengisikannya, biasanya formatnya bahasa Inggris. Jadi kita mengisikan 4 Januari 19 dalam bahasa Inggris, nanti akan berubah sendiri ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kita bisa mengisikan, memilih nomor invoice-nya. Perhatikan bahwa setiap baris yang ada transaksinya ini harus diisi. Tanggal, maupun keterangan-keterangan lain yang berkaitan, tapi yang harus pasti diisi adalah tanggal. Setelah itu kita bisa mengisikan nomor urut invoice. Yang dimaksud dengan nomor urut invoice, itu adalah nomor urutan di dalam invoice-nya. Jadi ada nomor invoice, ada nomor urutan di dalam invoice-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini yang dimaksud nomor invoice adalah yang di atas ya, kita pilih nomor invoice-nya, sama dengan nomor ini. Kemudian nomor urutannya adalah yang di sini. Ya, per 1 2 3 4 5 6 sampai yang paling bawah di sini. Ya. Nanti data-datanya akan muncul secara otomatis. Oke, saya kembali ke penjualan dulu. Oke, setelah itu di sini ada dua, jadi ada invoice, ada kwitansi, sama juga. Hanya kalau kwitansi itu nomornya maksimum hanya 3 nomor. Jadi kalau kita ini kan invoice nomor 2 ya. Jadi kalau kita masuk ke bagian invoice, ke bagian kwitansi, sorry. Jadi kwitansi nomor 2. Nah, di sini terlihat nanti akan muncul 3 baris ini. Ya. 3 baris data di mana total nominalnya sesuai dengan jumlah 3 baris ini. Jadi perlu perhatikan bahwa untuk kwitansi maksimum hanya bisa 3 baris ya. Oke, dan untuk invoice maupun kwitansi itu tidak harus digunakan, opsional. Ya, digunakan silakan, tidak digunakan tidak apa-apa. Karena itu hanya dipakai sebagai kalau memang ingin dicetak ataupun ingin di-track piutangnya kalau untuk invoice. Setelah itu kita bisa isikan nama tamunya di sini. Setelah itu kamarnya ya. Di sini perhatikan kalau kita kembali ke daftar pelanggan, ya. Perhatikan di sini bisa ada nama yang sama tapi kamarnya berbeda ya. Jadi ini kalau misalnya tadi ada yang kos-kosan modelnya 2 bulan atau mingguan atau harian suka kembali dan kamarnya berganti-ganti, ini bisa diisikan nama yang sama dengan kamar-kamar yang berbeda. Tapi harus diperhatikan bahwa ini tidak berhubungan langsung dengan penjualannya. Jadi penjualannya tetap harus diisi ulang nama tamu dan kamarnya. Ya, jadi nama tamu, kamarnya. Kemudian ini kalau non kamar bisa diisikan di sini. Sebagai contoh ini kan ada pendapatan kamar, misalnya bayar 2 bulan langsung di depan. Perhatikan 5 Januari, 4 Februari, 5 Februari, 4 Maret langsung di depan. Tanggal di sini sama karena dia bayarnya rapel langsung 2 di depan. Kemudian golongan harga dipilih ya. Bulanan 1, bulanan 1. Kemudian jumlah unit bisa diisi, bisa tidak diisi. Ini langsung saya kasih contoh yang atas diisi 1, yang bawah kosong. Harganya sama-sama 1 juta, tapi kalau kita lihat di total total harganya itu sudah akan jumlahkan otomatis dan masing-masing 1 juta.
Jadi di sini opsional untuk diisi atau tidak diisi. Setelah itu kita bisa mengisikan rekeningnya di sini. Untuk rekening itu ada yang sifatnya rekening tunai, kemudian di sini ada tambahan yang sifatnya bukan rekening transaksi tapi sebagai piutang usaha atau piutang lain-lain. Ya. Kemudian dan di sini tidak bisa diisi yang lain ya, hanya itu tadi yang sesuai yang ada di listnya, kecuali mau dirubah nama penamanya tadi di daftar akun keuangan. Setelah itu bisa diisikan kategori laba ruginya. Kategori laba rugi adalah di sini yang masuknya apa? Pendapatan kamar ya. Itu kita tinggal memilih atau pendapatan lain-lain. Kemudian di sini kalau ada uang jaminan, nah, di sini kita bisa memilih contohnya uang jaminan di sini. Di sini saya tidak masukkan di pertama, ini bisa diisi tadi angkanya di sini kalau mau diisi. Ya, 1 juta misalnya. Oke, kemudian kalau ini asumsinya adalah tanpa PPN. Kalau ada PPN bagaimana? Jadi di atas tanpa PPN ada uang jaminan, ini dengan PPN ada uang jaminan, itu bagaimana? Dan transaksinya tunai ya. Nah, di sini seperti ini formatnya. Untuk yang tadi PPN, asumsinya 10% ya, sekarang 11%. Ini isinya di sini adalah utang pajak. Utang pajak saja. Jadi nanti di sini munculnya tidak di laba rugi tapi di neraca. Setelah itu berikutnya ada pengembalian uang jaminan. Pengembalian uang jaminan dilakukan di sini juga. Hanya saja di sini diisi angkanya minus. Ya, angkanya minus. Nah, kategorinya sama. Jadi di sini BCA uang jaminan pada saat menerima. Pada saat pengembalian sama formatnya BCA uang jaminan, cuma di sini minus. Ya. Oke, kemudian masuk ke potongan uang jaminan. Nah, ini kalau misalnya uang jaminannya tidak dikembalikan full, itu bagaimana? Kalau tidak dikembalikan full, itu dibuat penulisan seperti ini. Jadi dikembalikannya full dulu, ya. Kemudian dipotong. Jadi seperti ini penggantian remote rusak, gitu misalnya. Jadi langsung di sini ada 150.000 gitu misalnya. Jadi di sini penulisannya karena ini tidak, kalau tadi di sini uang jaminan, di bawah itu langsung pendapatan lain-lain ya. Jadi uang jaminannya dipotong tapi dipakai sebagai apa? Nah, itu sebagai pendapatan lain-lain. Nanti pengeluarannya untuk pembayarannya misalnya tadi beli remote rusak itu di bagian penerimaan dan pengeluaran. Setelah itu ada pendapatan kamar dengan piutang. Nah, ini dengan piutang. Piutang itu pada dasarnya cara pengisiannya sama dengan cash. Hanya perhatikan di sini ya. Kalau tadi memilih BCA, misalnya ini dipilihnya adalah piutang usaha. Nah, pembayarannya bagaimana? Pembayarannya tidak perlu ditulis ulang lagi pendapatan kamar. Sebagai contoh ini pendapatan kamar piutang usaha. Hanya ditulis ini piutang usaha BCA. Ya, karena ini sudah pembayaran. Kenapa saya menyontohkan sampai ada 3 di sini? Ini maksudnya lebih kalau misalnya teman-teman ingin memonitor ya. Misalnya tadi yang Rumelati, siapa ini? Sebastian Ganteng ini, ya kita coba lihat ke daftar pelanggan. Ya, dia bulanan mulai dari 7 April tapi belum pasti sampai kapan. Nah, kita kembali ke penjualan. Kita ingin mencatat nih. Jadi mulai dari 7 April. Nah, kita catat seperti ini saja. Jadi 5 April, kemudian 6 Mei, kita catat 6 Juni, 6 Juli. Jadi dikasih selisih baris dicatat seperti ini. Jadi piutang. Kalau ada lagi ditulis lagi di sini misalnya 6 Agustus 19 ya. Jadi tidak ada masalah terhadap barisnya ada dikosongkan untuk dikasih catatan ya. Ditulisnya piutang. Kalaupun tidak ingin ditulis sebagai piutang, hanya sebagai pengingat saja,
itu nanti bisa dikosongkan. Hanya kalau dikosongkan kita tidak akan bisa melihat di daftar piutangnya. Ya. Jadi ini kita bisa tulis seperti ini. Ya, jadi pada saat pembayaran baru kita tulis di baris di bawahnya yang kosong itu ada pembayaran piutangnya. Apakah statusnya cash atau bagaimana? Ini ya tinggal ditulis seperti ini. Jadi pendapatan, piutang, begitu bayar, piutang, seperti itu ya. Jadi sini ada tanggal jatuh temponya juga jangan lupa diisi untuk memastikan kalau kita ngecek nanti di bagian laporan invoice-nya bisa kelihatan, laporan piutang bisa kelihatan ada yang harus bayar nih tanggal segini, itu siapa, dan siapa. Tadi untuk atas dibuat pengisian contoh yang bulanan. Mingguan pada dasarnya sama ya pengisiannya, tidak ada yang beda, hanya di sini harganya dipilih adalah yang golongannya mingguan. Kemudian demikian juga untuk harian. Harian justru lebih mudah karena ya awal dan akhirnya hanya beda 1 hari ya. Kita tinggal pilih ininya menjadi harian. Sebagai contoh nih yang atas nih, dia harian 5 hari, 4-9 kan. Jadi 4-9, oke. Ya. Kemudian ini kalau ada pendapatan kamar lain-lain ya, bisa diisikan seperti ini. Oh, satu hal, maaf saya terlupa. Di sini ada kolom bayar bulan ya. Bayar bulan ini harus diisi kalau berkaitan dengan bulanan. Maksudnya apa? Jadi gini, ini 5 Januari sampai 4 Februari. Ini mau dimasukkan ke pembukuan bulan berapa? Mau dimasukkan pembukuan bulan Januari kah atau Februari? Ya. Ini untuk mempermudah terhadap pencatatan laba ruginya. Jadi di sini bisa dimasukkan, misalnya di sini pilih, ini masuk Januari saja, masukkan bulan 1. Ini masuk Februari, masuk bulan 2. Demikian juga ini masuk bulan 2. Kemudian di sini 7 April masuk bulan 4. Dibuat seperti itu ya. Jadi jangan lupa ini untuk tadi saya terlupa, tapi ini bisa jangan lupa untuk diisikan bulan 5, bulan 6, bulan 7. Demikian juga kalau mingguan. Ini mingguan bisa dilihat karena ini Januari otomatis masih dalam minggunya dalam Januari diisi bulan 1. Ini diisi bulan 3. Yang harian juga sama. 5 hari tapi di bulan Maret. Kalau nanti ada lengkap, misalnya Maret ke April, teman-teman bisa membagi 2 atau bisa menjatuhkan di salah satu bulan. Misalnya 30 Maret sampai 2 April, mau masuk April, mau masuk Maret, teman-teman saja yang memutuskan untuk dimasukkan catatan laba ruginya di bulan berapa. Ya, itu untuk yang bagian penjualan. Oke, berikutnya adalah bagian penerimaan dan pengeluaran. Jadi, penerimaan pengeluaran ini kita bisa mengisikan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang bukan penjualan atau tidak berhubungan dengan penjualan. Dan di sini sudah diberikan juga sama seperti penjualan contoh-contoh ya, untuk mempermudah teman-teman dalam mengisikan transaksi-transaksi yang mungkin teman-teman dapati sehari-hari. Sebagai contoh di atas, ya seperti ini kalau pengeluaran berkaitan langsung dengan penjualan. Ini kalau teman-teman ingin nge-track ya, kalau misalnya ingin melihat pengeluaran per kamar. Jadi di sini bisa ada tambahan di sini kolom kamar. Jadi di sini teman-teman bisa mengisikan rekeningnya seperti tadi, kemudian kategori laporan, kemudian kamarnya. Ini kalau ingin di-track per kamar pemasukan dan pengeluarannya berapa. Jadi bisa diisikan seperti ini. Ya. Jika ini bisa per kamar, tapi kalau jika ingin digabung ya, tidak ingin di-track per kamar, digabung saja ya bisa diisikan seperti ini. Ya, ini adalah contoh kategori-kategori laporannya yang berdasarkan kategori di daftar akun keuangan. Di sini ada contoh pengisian gaji, tunjangan ya. Kemudian BPJS pengisiannya, asuransinya, pembayarannya, kemudian untuk transportasi, kemudian untuk kasbon. Oke, untuk kasbon perlu diperhatikan di sini pengisiannya. Bahwa pada saat pengisian kasbon itu keluar, sebagai contoh ini kasbon bensin operasional, itu keluar dulu di bagian pengeluaran. Tapi pada saat pengembalian dan disertai dengan nota, nah, di sini bisa dilihat pada saat pengembaliannya itu kembali di sini BCA kasbon, ya ditaruhnya di penerimaan, kembali 50.000. Nah, penggunaannya ditulis lagi, hanya saja di sini rekeningnya menjadi rekening kasbon. Ya, di sini bebannya.
Ya, demikian juga untuk yang perjalanan dinas. Setelah itu di sini ada tadi kasbon operasional. Kalau kasbon karyawan seperti ini ya. Kasbon karyawan kan berbeda dengan kasbon operasional. Karena kasbon operasional itu biasanya kembali nota dan itu masuk ke beban. Kalau kasbon karyawan ya pinjaman saja untuk karyawan. Jadi kembalinya mestinya utuh ya kalau tidak dikenakan bunga. Kemudian ini listrik, penerimaan pinjaman bank. Nah, di sini seperti ini modelnya. Ini ada pinjaman bank, isinya sebagai utang, kemudian rekeningnya, kemudian pembayaran angsurannya itu dibagi dua. Harus diperhatikan ada angsuran bunga dan angsuran pokok. Ya, harus selalu dibagi dua, bunganya berapa, pokoknya berapa, karena peruntukannya beda. Kalau yang tadi bunga itu masuknya beban bunga bank, yang pokok itu masuknya utang bank. Ya. Dan beban itu masuknya ke laba rugi, kalau utang bank masuknya ke neraca. Ya. Jadi ini hanya pembedaan terhadap posting di akunnya. Ya, kalau yang sudah paham akuntansi mungkin lebih mengerti ya. Tapi kalau yang mungkin teman-teman belum paham akuntansi, bisa diikuti saja pemilihan dari kategori laporannya. Kemudian ini pinjaman hutang pihak ketiga, pembayaran pajak ya, seperti ini. PP21 final dan pajak. Kemudian ini UMKM ya, seperti ini ngisinya pembayarannya. Kemudian pengeluaran promosi. Nah, ini utang kartu kredit. Di sini utang kartu kredit dibuat seperti ini untuk memudahkan dalam melakukan pencatatannya. Karena kan kartu kredit dipakai, kemudian dibayar, dipakai, dibayar. Dibayarnya pun kadang minimum, kadang sekian, kadang lunas. Jadi di sini yang harus dilakukan adalah pada saat ini digunakan, ya pertama kali digunakan di bulan pembukuannya, itu diisikan misalnya digunakan sekian nih, rapat 5,5 juta. Kemudian ada digunakan lagi April 1 juta. Nah, hanya saja sudah akan ada jatuh tempo pembayaran misalnya 15 April. Ya, di sini misalnya bayar kartu kredit 15 April, minimumnya misalnya sekian ya, misal ya. Nah, kemudian kan ada sisa tagihan, misal tagihan 6 juta sudah dibayar sekian. Nah, itu sisanya berapa? Nah, sisanya itu apakah lebih kecil atau lebih besar dari total yang sudah digunakan? Nah, itu disesuaikan lagi. Nah, disesuaikan tidak saat itu, tapi bisa disesuaikan pada saat tagihannya muncul. Jadi pada saat tagihannya muncul, dihitung dengan yang sudah dikeluarkan nih, ya, bukan dibayarkan ya, dikeluarkan, hitung selisihnya. Jadi misal tagihan depan muncul 6 juta. Sebelumnya penggunaan total 5,5 juta dan sudah ada pembayaran. Nah, 6 juta dikurangi 5,5 berarti ada selisih 500.000. Nah, penyesuaiannya itu 500.000 yang dicatatkan di sini. Ya. Pembayarannya sudah tidak termasuk, sudah beda lagi. Ya. Ingat, pembayaran sudah tidak termasuk karena sudah dikeluarkan. Jadi sini betul-betul penyesuaian terhadap tagihan dengan penggunaannya. Oke, kemudian biaya sewa kantor seperti ini ditulisnya. Sewa kantor dengan jaminan, pembelian aset ya. Pembelian aset, apakah itu asetnya langsung dibeli full ataupun dengan cicilan. Ya, pembelian aset dan pembelian aset itu yang harus perhatikan adalah di bagian kanan ini harus diisikan kodenya, kode asetnya, agar bisa muncul perhitungan penyusutannya. Ya. Aset, ini ada angsuran berhubungan dengan aset. Setelah itu ada penjualan aset ya, diisikan seperti ini. Kemudian ini kalau store modal, ini kalau store modal bentuknya non tunai ya. Non tunai ini misalnya ada pemilik store modal nilainya 100 juta tapi ngasih kijang. Nah, masalahnya adalah 100 juta ini dari mana? Ini adalah nilai perkiraan. Makanya disebutnya non tunai, di sini non tunai dan di sini tidak perlu diisi. Atau di aplikasi lain ada tulisan non tunai, bisa ditulis non tunai, tapi ini hanya untuk membuat angka ini berpindah dari perkiraan nilai kijang itu 100 juta menjadi aset yang nilainya 100 juta di sini. Ya. Oke, ini pengambilan dana pribadi, contohnya kalau mengurangi modal, ini pengambilan pribadi kalau sifatnya adalah pinjaman dari perusahaan ke pemilik, ya. Di sini maksudnya ke kasbon karyawan juga. Kemudian kalau bagi hasil, di sini ngambilnya adalah dari laba ditahan, ya. Apakah bagi hasilnya mau diambil di depan ataukah di belakang? Jadi di sini
intinya adalah kategori laporannya adalah laba ditahan. Oke, contoh nih lah bagi hasil nih, tetap di sini isinya laba ditahan. Ya, itu untuk penerimaan dan pengeluaran. Berikutnya adalah mutasi rekening ya. Jadi di sini mutasi rekening itu bukan mutasi seperti rekening di bank, tapi lebih ke perpindahan transaksi internal antara rekening satu dan rekening yang lain. Jadi misalnya kita di sini bisa mengisikan transaksi misalnya dari bank BCA ke bank Mandiri ya. Tanggal jangan lupa diisi di sini. Misalnya 5 Februari 19. Kemudian di sini jumlahnya misal 2 juta. Ya. Jadi diisinya seperti ini. Ya. Jadi hanya perpindahan bank, ini tujuannya untuk membalans transaksi yang ada di bank. Jadi misalnya tadi ada uang dari store dari kas masuk ke bank, atau perpindahan dari BCA ke Mandiri karena untuk keperluan transfer atau lain-lain, ini semua diisikan di sini. Ini tujuannya untuk membalancing kas, sehingga nanti kalau kita lihat di neraca, nilai kasnya itu betul-betul sesuai dengan nilai buku tabungan. Kalau kita lihat. Berikutnya, setelah mutasi rekening ada penyusutan. Penyusutan ini sebenarnya sudah menghitung secara otomatis, jadi yang ditampilkan di halaman penyusutan itu adalah data dari aset yang tadi diisikan di daftar aset tetap awal plus yang sudah dibeli di tahun pembukuannya. Jadi sudah muncul secara otomatis di sini. Nah, hanya teman-teman kalau ingin mengisikan masa manfaat dan nilai bukunya, nilai buku di akhir masa manfaat itu berbeda dengan defaultnya, ini bisa diisikan di sini. Ini masa manfaat itu defaultnya 8 tahun. Jadi kalau mau diisikan 4 tahun, teman-teman bisa ngetik di sini. Kemudian nilai buku ini defaultnya 0. Jadi kalau teman-teman ingin mengisikannya selain 0, ya teman-teman juga sama bisa mengisikan di sini. Misalnya setelah 4 tahun harganya jadi 50 juta, ya teman-teman isikan di sini 50 juta. Kemudian untuk laporan transaksi di sini teman-teman bisa menggunakan modul buku kas ini yang sebenarnya lebih bukan lebih ya. Jadi ya kalau teman-teman bilang mutasi ya bisa dilihat di laporan transaksi kas di sini. Teman-teman bisa memilih berdasarkan rekeningnya di sini, kemudian bulannya. Ya. Kalau tahun otomatis akan mengikuti tahun sesuai tahun pembukuannya. Nanti data akan muncul secara otomatis di bagian bawah ini. Kemudian untuk piutang pelanggan, ini kalau teman-teman tadi mencatatkan nama pelanggannya, kemudian ada piutangnya, itu teman-teman bisa monitornya di laporan piutang pelanggan. Ini sebagai contoh, tadi kan sempat diinformasikan yang namanya Sebastian Ganteng ini ada total piutang, tapi lebih ke tagihan di bulan-bulan berjalannya. Ya, kalau dari mereka di sini ada piutangnya juga, otomatis akan muncul di sini. Kemudian ini invoice, kalau tadi berdasarkan nama pelanggan, kalau ini berdasarkan nomor invoice-nya. Ya, di sini sudah terlihat invoice yang jatuh tempo 7 Mei, 7 Juni, 7 Juli, yang sudah dibayar dan yang belum dibayar. Dan di sini bisa dipilih ya, mau di list semua invoice yang belum lunas ataupun yang sudah jatuh tempo dan belum lunas. Itu bisa dipilih di sini. Dan kemudian khusus untuk supplier, jika ingin di track, ini ada rekap untuk supplier ya. Ini berdasarkan catatan dari penerimaan dan pengeluaran.